Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengarnya Ibu Suda ini kan akan melakukan coaching bersama Pak Habib. Iya Pak. Benar itu Ibu Suda? Iya Pak. Hari ini. Ya. Ini sebetulnya bersama Pak Habib, saya mendiskusikan tentang penilaian yang akan Ibu Suda lakukan sementara. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya cari bersama Ibu Suda pada kesempatan ini. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, pada uji kali ini kompetensi yang bisa kembangkan yaitu lisensi kehadiran ibu, kemudian mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching yang ini. Indikator yang ingin dicapai yaitu coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih sudah bersama saya. Saya sudah mendengarkan. Jadi sekarang saya persilakan Ibu Surya untuk melakukan coaching bersama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Hafid? Alhamdulillah Ibu sehat-sehat. Iya. Oh iya, kesepakatan kita kemarin itu kita akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya, kira-kira obrolan yang akan kita bahas hari ini itu apa Pak? Jadi yang tentang apa? Maraknya anak-anak yang tidak mengikuti kesepakatan sekolah. Jadi seperti itu ya Pak, berarti murid-murid itu banyak yang melanggar kesepakatan sekolah. Iya. Kemudian kira-kira kesepakatan sekolah seperti apa yang biasa mereka langgar itu Pak? Itu biasanya ini. Tapi tidak terjadi keseluruhan juga. Beberapa murid cuman yang kita berikan ini berimbas kepada yang lain. Itu yang biasa terjadi. Pertama, lambat datang. Kedua, tidak isi dalam, rambut panjang. Bagi yang laki-laki, itu yang sering-sering terjadi. Ya. Jadi yang tadi Bapak bilang bahwa salah satunya itu adalah murid-murid itu yang laki-laki itu sering gondrong ya Pak. Iya. Ya, sebelum itu saya akan tanya lagi sebelumnya ya Pak, tujuan dari perbincangan kita ini apa yang Bapak harapkan? Jadi yang saya harapkan ini yang pertama itu anak-anak ini datang tepat waktu, kemudian di dalam kelas, di luar kelas, intinya yang berada dalam sekolah itu selalu dalam kondisi rapi isi dalam. Kemudian juga tidak ada anak-anak laki-laki yang punya rambut tidak baik, maksudnya gondrong atau kalau bahasa mana bilang itu tahamburan. Ya. Itu saya tidak suka seperti itu. Berharap ke depannya bisa bagus. Berarti harapan Bapak ini mendapat ini ya pencerahan tentang kasus mengenai pelanggaran kesepakatan di sekolah tadi itu ya Pak. Oke, kira-kira tadi Bapak sudah sebutkan kalau misalnya murid-murid yang ideal itu seperti apa yang Bapak inginkan? Pertama dia rapi. Ya. Rapi ini isi dalam, masuk motor, tidak panjang rambutnya. Kemudian dia tahu waktu, tepat waktu. Dia datang pagi sebelum yang harus datang. Kemudian pulang juga sebelum nanti setelah pulang. Nah, jangan sudah datang pagi, datang terlambat, pulang cepat. Nah ini yang gitu. Jadi harapan Bapak ini murid-murid ini tepat waktu datang ke sekolah, juga pulang sekolah itu sampai di rumah, begitu ya Pak. Kemudian selalu isi dalam, dan juga itu tadi ya mungkin rambut mereka yang gondrong, terutama laki-laki itu harus ini ya, rapi. Nah, untuk itu kalau saya bawa ke skala ini 1 sampai 10, kira-kira posisi murid-murid Bapak sekarang ini ada di level berapa
berapa? Kalau hitungan keseluruhan murid ini ya, keseluruhannya kira muridnya sekitar 200 lebih, itu pada angka 9. 9 ya Pak? Ya, hanya 10% saja, 10 dari itu yang bermasalah. Berarti sedikit lagi Ya, satu lagi sudah. Kira-kira itu kalau yang sedikit lagi itu langkah apa kira-kira Bapak akan lakukan untuk bisa mencapai level 10 itu? Nah, perencanaannya ini bapak perencanaan dulu ya. Artinya saya ini rencananya sudah ada di kepala, cuman kayak takut juga. Ini saya butuh teman yang saya perencanaan ini perencanaannya pertama itu saya mau konsultasi dengan kepala sekolah, semoga bisa studi oleh kepala sekolah. Yang kedua, setelah komunikasi kepala sekolah, saya mau komunikasi juga dengan seluruh perangkat guru di sekolah. Kemudian dari hasil itu saya menginginkan rekan-rekan guru tadi ini membuat sebuah catatan dimanapun dia ketemukan anak-anak yang tidak dalam itu dicatat. Artinya kan saya ini tidak bisa melihat keseluruhan, saya bisa menggunakan matanya ibu bisa membantu saya dalam mengontrol. Setelah kita dapat siapa semua daftar siswanya yang melanggar kesepakatan kelas, maka setiap anak ini akan di coaching satu-satu, baik ataupun dua, cuma paling bagus dia satu-satu, supaya anak-anak bisa mengerti dan paham. Ketika langkah di coaching tadi ini juga masih tetap dilakukan, berarti saya akan komunikasi dengan humas, wakasi humas, dalam rangka memediasi saya bersama dengan orang tua, supaya orang tua tahu bahwa anaknya seperti ini. Dalam kondisi ini saya juga akan konsultasi dengan wakase kesiswaan, karena wakase kesiswaan ini yang menangani, yang tahu tentang siswa ini, sudah kesiswaan, supaya bisa diarahkan ke PPK atau guru agama, supaya bisa selesai coaching. Kemudian dia tetap bermasalah, dia diproses lagi sekolah PPK. Ketika masih tetap bermasalah, kita konsultasi dengan orang tua. Ketika masih tetap bermasalah, berarti kita sudah buat kesempatan. Jadi kedua murid dan pikir seperti perencanaan saya ke depan. Ternyata Bapak sudah punya rencana yang begitu panjang akan dengan dan banyak rencana yang Bapak sudah susun. Pertama itu adalah konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian ya berbincang dengan guru, membuat daftar siswa-siswa yang bermasalah tadi, kemudian coaching sampai pada tahap dengan berbincang dengan orang tua. Itu yang saya tangkap tadi. Nah, dari sekian banyak rencana yang Bapak lakukan ini, kira-kira yang mana rencana yang paling dekat yang akan Bapak akan misal pada waktu dekat ini? Mungkin besok bisa saya laksanakan, saya ketemu rencana ketemu kepala sekolah langsung. Artinya beliau kan pemimpin, saya rasa ketika saya sampai ke beliau, setidaknya dia tahu lah bahwa saya akan buat perencanaan itu dulu yang paling utama. Insya Allah besok mungkin saya kemudian ke tahap itu. Berarti rencana yang akan dilakukan yang paling dekat ini adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan waktu dekat ini. Oke. Kira-kira untuk berlangsungnya semua kegiatan tadi itu berapa lama? Mungkin butuh proses. Iya. Paling 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan itu berarti posisi dalam 1 bulan itu anak-anak sudah tidak ada lagi melanggar kesepakatan kelas. Ya, Kak. Salah. Iya. Dari semua tadi itu, kira-kira siapa yang bisa mendukung terlaksananya rencana Bapak ini? Kalau yang mendukung sebenarnya keseluruhan. Ya. Keseluruhan itu yang mendukung. Karena buat saya kalau hanya satu orang yang mendukung
tidak akan berjalan ini perencanaan. Jadi saya berharap keseluruhannya itu bisa seluruh guru. Maksudnya Ya, berarti seluruh warga sekolah ya ya Pak? seluruh warga sekolah. Oke, baik. Nah, sudah tadi, kemudian sampai sudah di penghujung perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil perbincangan itu? Yang pertama yang muncul dari penanganan itu rasa kepercayaan diri saya teman. Ya, Itu yang utama bagi saya. Nah, saya pikir saya kemarin kan ragu-ragu saja. ya, Caranya saya harus melaksanakan. Saya kayak kurang percaya diri. Makanya saya ajak dulu. Iya. Untuk coaching, konsultasi, kira-kira bagaimana rencananya. Seperti itu. berarti yang saya dapat tangkap dari perbincangan ini, Bapak itu sudah kembali kepercayaan diri yang melaksanakan rencana yang sebenarnya sudah ada. Seperti itu ya Pak. Untuk sekali Pak Habib, semoga nanti terlaksana rencana yang Bapak harapkan untuk murid yang lebih baik ke depannya. Itu mungkin karena 1 bulan ke depan saya harap dari Pak Habib untuk bisa berbicara lagi dengan saya ingin dengar hasil Siap. bagaimana. Artinya saya pasti akan sampaikan ke ibu tentang bagaimana perkembangan. Iya, baik Pak Habib, selesai perbincangan kita hari ini, semoga sukses. Insya Allah sukses selalu. Terima kasih Bu sudah membantu. Bu Surya, Waalaikumsalam Pak Arman. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Setelah mengikuti coaching tadi, saya sudah mengamati proses yang sudah dilakukan tadi dengan Pak Hafid. Iya. Tadi saya melihat itu sudah maksimal. Tanggung jawab sebagai coach. Jadi dalam proses pelaksanaan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan bersama. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan audit data. Saya sudah mencoba untuk menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian saya sudah menanyakan rencana aksinya, dan kemudian yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Sehingga nanti si coaching bisa menggali untuk menceritakan permasalahannya dia, sehingga nanti dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi jika kita itu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan dari dirinya. Oke, jadi memang saya melihat tadi memang sudah semangat luar biasa, sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Saya rasa saya akan lebih memahami proses coaching, kemudian untuk belajar lagi proses coaching yang baik, lebih baik lagi, sehingga nanti kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke, Ibu Surya, saya sudah mendengarkan semuanya, luar biasa. Semoga kita semua juga bisa melakukan perubahan menuju yang terbaik pada proses pembelajaran ini antara coach dan coaching ini, istilah wawancara. Terima kasih Bu Surya. Demikian refleksi